Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Ini melanjutkan episode sebelumnya, kita keliling Kota Padang, kemudian melanjutkan perjalanan di daerah Danau Kembar Alahan Panjang. Nah, perjalanan lanjutan ini kita akan menuju ke arah Danau Singkarak, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Yang belum nonton episode sebelumnya silahkan nonton, ada di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Setelah check out dari Hotel Alahan Panjang, tujuan pertama kita yaitu di daerah Danau Singkarak. Kita akan makan siang di Danau Singkarak, kemudian kita menuju ke Padang Panjang. Nah, sahabat Gumilang, pada kesempatan kali ini kita bawa tamu dari Medan. Yang belum nonton mungkin video sebelumnya, kita jelaskan bahwa kita mengadakan tour and travel di Sumatera Barat. Stop pertama kita di daerah Danau Singkarak di FE Resto and Cafe. Di sini itu sahabat Gumilang bisa menikmati suasana Danau Singkarak dengan berbagai macam cara ya. Di sini kita bisa sewa jet ski, kemudian bisa sewa banana boat, kemudian bisa mandi-mandi air danau di sini. Kemudian di sini juga disediakan tempat bilas, resto, kafe, makan di sini bisa, karaoke, pokoknya lengkap di sini. Sahabat Gumilang, seperti inilah suasana yang ada di FE Resto and Cafe, FE Water Sport. Di sini kita bisa menikmati keindahan alam Danau Singkarak dengan ditemani secangkir kopi mungkin dan cemilan yang disediakan di FE Resto and Cafe ini. Nah, sahabat Gumilang, jika ingin mengunjungi tempat ini bisa langsung booking channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan, diajak liburan keliling Sumatera Barat. Itu dia, sudah tersedia berbagai jenis wahana air di sana, ada jet ski. Nah, di sini adalah ruangan karaoke. Kita bisa pesan makanan di sini, ada nasi, kemudian ada ayam geprek, ayam goreng, mie goreng, mie tiaw. Tapi di sini tidak ada masakan Padang seperti nasi Padang itu ya. Setelah kurang lebih setengah jam kita menyusuri Danau Singkarak, kita singgah di rumah makan yang ada di pinggiran Danau Singkarak. Ini adalah rumah makan Pange Ikan Sasau. Nah, kita akan makan siang di sini bersama tamu dan sambil menikmati suasana siang hari di Danau Singkarak. Ini ada berbagai macam sambal yang disediakan di rumah makan Pange Sasau Danau Singkarak. Apa itu Pange Sasau? Nah, kita lihat nanti ya. Ini udah digoreng, Kak? Udah. Ini apa bedanya Kak antara ini dan ini? Nggak ada. Sama, beda besar aja ya. Ini agak besar sedikit. Ini agak kecil. Ini udah dibungkusin. Kurang lebih 1,5 ons ini. 50.000. Kalau yang 2 on 85. Ini 2 on. Adanya cuma di Singkarak ya Kak. Di tempat lain nggak ada. Namanya Bilik Singkarak. Oke, kita mau makan di sini. Ini kita agak cepetan makannya. Jadi mungkin belum ada orang yang makan di sini. Nah, itu dia pemandangannya. Kita bisa lesehan di sini. Sini melihat Danau Singkarak. Ini menu-menunya ada ikan mas, ada ikan sasau, palok patin, rendang, iko anyang, telur dadar,
Saka ayam bumbu. Nah, itu lama kok dendeng lado hijau, dendeng batoko. Ini ada gulai jariang. Ado samba tahu taruang. Uko ado jariang lado merah. Ko pilih yang pange pilih. Nah, iko pange pilih sabana lama Allah. Ayam gulai. Sayur yang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sayur yang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Buranuri melenggang lenggok di atas pematang. Sungguh senang hati kami melihat bapak dan ibu yang sudah datang. Pandan berendam jo jurami, kayu talatak dati pagu. Jaweklah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih untuk kunjungan Bapak Ibu sudah berada di Rumah Gadang. Gadang itu artinya besar. Rumah Gadang ini didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Rumah ini dijadikan perpustakaan. Tapi Rumah Gadang di Minang ada 2 tipe Rumah Gadang. Kalau Rumah Gadang kita ini kan bertingkat, itu kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe Rumah Gadang yang di ujung sana. Di luar situ kan ada lagi Rumah Gadang. Di situ Rumah Gadangnya rata. Bedanya kalau Rumah Gadang punya anjungan, ini dari suku Koto dan Piliang. Rumah Gadangnya rata itu dari suku Bodi dan Caniago. Kalau Rumah Gadang Koto Piliang, sistem pemerintahan aristokrasi. Di Rumah Gadang Bodi dan Caniago itu lebih demokrasi. Juga kehidupan dalam Rumah Gadang. Satu kamar di Rumah Gadang dihuni untuk satu keluarga. Nah, sahabat Gemilang, saat ini kita sudah berada di Museum Bustanil Arifin yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi setelah dari Alhan Panjang Danau Kembar, kita stop di Danau Singkara, kemudian stop setelahnya di Padang Panjang. Kita singgah di Rumah Gadang Bustanil Arifin atau yang disebut dengan Museum Bustanil Arifin. Di sini kita bisa tahu adat istiadat Minangkabau, sejarah Minangkabau, dan berbagai macam tentang asal-usul
suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat ini. Yang tak kalah menariknya lagi, kita bisa sewa baju adat di sini. Baju adat satu orang itu sewanya 50.000. Sahabat Gumilang bisa sewa berfoto-foto dengan menggunakan baju adat Minangkabau yang ada di Museum Bustanil Arifin yang ada di Kota Padang Panjang ini. Setelah kunjungan di Museum Bustanil Arifin ini, kita akan melanjutkan kulineran sahabat Gumilang. Jadi tidak jauh dari lokasi kita berhenti di Museum Bustanil Arifin tadi, kita berjalan kurang lebih 10 menit, kita kulineran sate syukur. Nah, sahabat Gumilang, wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat tidak lengkap rasanya kalau tidak singgah di restoran sate syukur ini. Karena ini merupakan sate legend, sate yang paling ramai di Padang Panjang bahkan di Sumatera Barat. Nah, ini dia lokasinya berada di Padang Panjang. Jadi kalau sahabat Gumilang lewat di Padang Panjang wajib singgah di sate syukur ini. Bika tapi Talago. Sebelum sampai ke Bukit Tinggi, perjalanan dari Padang Panjang kita singgah di kuliner khas Minang Bika Talago. Di sini juga ada soto padatu, kemudian juga ada sate. Inilah Bika tapi Talago, makanan khas Minang yang unik cara pembuatannya. Nanti kita akan lihat proses cara pembuatan Bika tapi Talago ini. Rasanya apa aja? Original sama pisang aren. Oh nih. Original Bika pisang aren. Original Tigo Bika pisang aren Tigo. Makan isi kok kan? Dibungkus Kak. Nah, ini Bika tuh seperti ini nih. Bahannya apa saja kok Kak? Dari Tapuang Bare sama Kerambi. Tapuang Bare, Jokarambi. Iya. Nah, ini kita lihat proses untuk buat bikanya. Nih, jadi dibakar, bawahnya dibakar. Oh, bikanya di bawahnya. Nah, di bawahnya tuh bikanya dari sini tuh. Yang apinya di atasnya. Nah, inilah sahabat Gumilang proses pembuatan Bika Talago. Sangat unik ya. Jadi tidak diletakkan secara pelan-pelan bahannya ini. Jadi ada yang meletakkan daun kemudian dilempar dari atas mungkin supaya dia lebih tipis atau lebih pipih ya nanti. Nah, seperti ini proses pembuatan Bika Talago. Seperti dilempar-lempar tapi tepat
pas posisi di tengah-tengah daun. Nah, setelah ini nanti selesai semua, diletakkan di atasnya bara api yang cukup panas agar bika di dalamnya itu matang. Jadi seperti oven lah, oven tradisional khas Minang seperti ini. Bika Tapitalago ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dalam provinsi maupun dalam negeri, bahkan luar negeri, selalu singgah di Bika Tapitalago. Ini bentukannya Bika Tapitalago dengan bahan kelapa, kemudian tepung beras. Di sini kita bisa menikmati Bika Tapitalago dengan secangkir kopi, teh yang disediakan di resto ini. Tidak cukup dengan kelezatan dan kenikmatan kopi yang ada di Bika Tapitalago ini, kita bisa menikmati keindahan alam, disuguhi keindahan alam yang begitu memukau. Di ujung ada pemandangan Gunung Merapi yang selalu gagah berdiri, dan di bawahnya ini sebuah talago atau telaga ya, yang bisa menemani sore hari kita setelah melakukan perjalanan cukup jauh dari Alahan Panjang, Danau Singkarak, Padang Panjang, dan sebelum sampai Bukit Tinggi kita istirahat sejenak di Bika Tapitalago ini. Akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam, banyak stop di Singkarak, Padang Panjang, dan kita sudah sampai di kota wisata Bukit Tinggi. Di sebelah kanan ada hotel baru, Hotel Valmont. Jadi sahabat Gumilang yang ingin liburan bersama Gumilang jalan-jalan itu bisa booking hotel sendiri dan bisa milih kemana saja ingin menginap. Jadi kita mungkin akan mengarahkan, rekomendasikan hotel-hotel mana yang bisa di booking. Dan bebas mau booking di mana saja, yang murah, yang mahal, yang cantik, yang bagus, sesuai permintaan sahabat Gumilang yang ingin liburan ke Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat tempat-tempat menarik lainnya. Ini kebetulan tamu kita menginap di daerah belakang lapangan kantin atau Tugu Bolwan yang ada di kota Bukit Tinggi. Nama hotelnya adalah Araudah. Seperti inilah suasana hotelnya. Mungkin kalau sahabat Gumilang juga ingin menginap di sini boleh booking di aplikasi booking hotel. Ini kurang lebih harganya sekitar 300-400 ribu dan bisa menginap di sini. Setelah dari sini nanti kita akan putar-putar keliling-keliling di kota Bukit Tinggi. Nah, setelah check-in di hotel tadi, ini suasana kita sudah malam, suasana malam di Jam Gadang Bukit Tinggi seperti ini suasana malamnya ya. Nah, kita akan putar-putar sedikit sebelum tamu kita istirahat, minta melihat suasana malam Jam Gadang. Seperti inilah suasana malam hari di Jam Gadang kota Bukit Tinggi. Sebelum besok hari kita akan eksplor seluruhnya Bukit Tinggi, dan sore harinya tamu kita akan pulang naik bus ALS yang loketnya juga ada di Bukit Tinggi. Beliau pertama kali masuk Sumatera Barat, turun di kota Padang, kemudian keliling di Padang, Padang Panjang, Alahan Panjang, setelahnya lanjut di Bukit Tinggi, dan beliau besok sore menuju ke Medan lagi menggunakan bus ALS. Ini dia Jam Gadang kota Bukit Tinggi pada malam hari. Nah, untuk saat ini tamu kita tidak mau turun. Setelah ini kita cari kulineran dan istirahat di hotel. Nah, suasana malam Jam Gadang sangat syahdu. Sayang rasanya kalau kita tidak melihat suasana malamnya. Meskipun tidak turun, kita bisa keliling menggunakan mobil, akan kita temenin. Dan ini dia keindahan sekeliling Jam Gadang. Di samping kanan kiri banyak pepohonan yang dihiasi lampu-lampu jalanan seperti ini. Sungguh luar biasa. Nah, tidak jauh dari Jam Gadang ini kita akan mencari kulineran yang enak, yang lezat di Stasiun Lambung. Oh ya, Stasiun Lambung dulu adalah pusat kuliner yang ada di Bukit Tinggi, seperti pasar kuliner yang ada di Padang Panjang. Tapi untuk saat ini Stasiun Lambung Bukit Tinggi sudah tutup di dalamnya karena tidak begitu laku kalau di dalam. Dan akhirnya dibawa keluar lagi. Ini sebelah kiri ada Stasiun Lambung Bukit Tinggi. Dulu ada masuk ke dalam itu banyak sekali
tenan-tenan atau tenda-tenda bok-bok kontainer yang ada di dalam. Berbagai kuliner ada, cuma sudah tutup dan sekarang pedagang pindah keluar lagi. Nah, ini Tugu Polwan yang ada di Bukit Tinggi. Disinilah pusat kuliner Kota Bukit Tinggi. Di sini kita bisa mencari berbagai macam kuliner khas Minangkabau. Ada soto, soto Padang, nasi Padang, nasi goreng, pecel ayam, pecel lele. Yang bukan khas Padang, Sumatera Barat pun ada di sini. Spesial ayam bakar, ada lontong malam, tunjang. Nah, kebetulan kita cari ayam bakar lado hijau. Seperti inilah ayam bakar lado hijau yang berada di Pasar Kuliner Malam Bukit Tinggi. Kita menikmati suasana malam Kota Bukit Tinggi. Setelah kulineran malam ini kita akan ke hotel dan kita istirahat. Kita akan sambung besok lagi. Kita akan eksplor Bukit Tinggi dari ujung ke ujung dan kita akan cobain kulinernya pada siang hari. Selamat pagi semuanya sahabat Gumilang dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan eksplor Bukit Tinggi. Setelah tadi malam kita istirahat. Ini kita melanjutkan trip Gumilang jalan-jalan yang saat ini kita sudah berada di Kota Bukit Tinggi. Tujuan kita pagi ini kita akan menuju ke Lubang Jepang. Jadi tamu kita hari ini ingin berkunjung ke Lubang Jepang yang ada di Kota Bukit Tinggi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Jam Gadang. Nah, bagaimana cara booking trip bersama Gumilang jalan-jalan? Cukup hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Silahkan tanya mau berkunjung kemana saja dan berapa tarifnya, bebas. Spesial buat sahabat Gumilang dari luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Ada promo perjalanan potongan harga di bulan September, Oktober, dan November. Selama 3 bulan ada promo untuk trip bersama Gumilang jalan-jalan. Nah, saat ini kita sudah sampai di depan gerbang Lubang Jepang di Bukit Tinggi. Ini dia panorama dan Lubang Jepang satu paket. Kita bisa menikmati satu paket dengan membayar domestik 20.000, anak-anak 15.000 dan mancanegara 25.000. Cukup murah untuk menikmati pemandangan yang begitu memukau. Nah, ini dia panorama Ngarai Siano. Sahabat Gumilang bisa menikmati keindahan alam yang sudah difasilitasi seperti ini dengan taman-taman yang cantik, dengan tempat duduk yang sudah rapi. Di sini kita bisa melihat Gunung Singgalang, Jomarapi. Yang sangat banyak dikunjungi adalah Lubang Jepang Bukit Tinggi. Itu kita bisa masuk ke dalam, kita juga bisa mengantarkan ke dalam bagaimana suasana Lubang Jepang yang ada di dalamnya. Nah, untuk saat ini tamu kita tidak mau masuk ke dalam. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Jam Gadang. Nah, ini adalah tujuan utama kita hari ini, Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Di sana kita bisa shopping, kulineran, dan menikmati kemegahan Jam Gadang pada siang hari. Dan kebetulan ini hari Jumat, nanti setelah dari Jam Gadang kita istirahat sholat Jumat dan makan siang di sekitaran Jam Gadang Kota Bukit Tinggi.
Oke, setelah kita selesai sholat Jumat, kita makan siang di sekitaran Jam Gadang juga. Ini adalah nasi kapau. Biasanya wisatawan menikmati nasi kapau berada di Pasar Lereng, di dekat Jam Gadang itu yang ramai sekali. Nah, kita sekarang sudah bisa menikmati nasi kapau di rumah makan yang besar-besar seperti yang kita kunjungi saat ini. Parkir di sini cukup luas, bayarnya 5.000 meskipun kita makan di sini tetap bayar parkir 5.000. Nasi kapau Linda sangat ramai sekali. Kita akan mencoba seperti apa rasanya nasi kapau Linda yang ada di jalan menuju ke Jam Gadang Bukit Tinggi. Kalau loka pakai cabai. Cuma coba kalau cabai rebus kan Cubi daun singkong. ini aja. Nah, ini Nah, ini. Di sini Bu duduk. apa lagi? Dan lagi? Yang kedua, makanan? Ini sahabat Gumilang, pesanan saya sudah sampai. Satu porsi ini harganya 35.000. Ada nasi, ada sayur, kemudian dapat tambusu kecil. Nah, ini lauk utamanya kepala ikan nila. Wah, lezat sekali ya. Ada lado merah, sayur lobak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sahabat Gumilang, tertarik dengan liburan bersama Gumilang Jalan-Jalan dan seluruh perjalanan akan diabadikan dalam bentuk video dan diupload di YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Buruan booking nomor di bawah ini. Oke, kita mengantarkan tamu kita ke loket ALS Bukit Tinggi. Sampai di sini perjalanan kita hari ini. Next trip kita akan melanjutkan perjalanan bersama tamu-tamu yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.